Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel saya Prabu Bonsai. Hari ini saya ingin, ada kemarin satu sahabat saya mention atau di komen untuk bertanya, Mas bisa nggak udah punya bahan yang menurut Mas itu bisa untuk dibuat ikutan kontes bahasanya. Oke. Hari ini saya akan mencoba untuk membuat atau mengulas pohon saya. Bagi saya mungkin pohon yang saya miliki sekarang ini mungkin masih belum pas ya, tapi ya saya beranikan diri untuk ikutan kontes, tapi mungkin di kelasnya kelas prospek masih saya teman yakin dan saya yakin teman-teman di sana itu banyak yang memiliki bonsai yang lebih dari saya. Tetapi lagi-lagi rezeki, maut, jodoh itu yang tahu Maha Kuasa. Sedetik ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Tapi manusia wajib untuk yang dikatakan berusaha, berikhtiar atau mencoba. Selanjutnya rencana indahnya kita serahkan ke Sang Maha Pencipta ya teman-teman. Hari ini saya punya bahan yang menurut saya udah cocok atau pantas lah ikut kontes, tapi mungkin teman-teman jauh lebih sempurna di sana. Tapi menurut saya di bonsai itu yang terpenting itu bagaimana kita melihat keselarasan dari keindahan feel-nya pohon itu, antara akar, batang, dan daun. Hari ini saya akan mencoba untuk pruning, lebih memperjelas lagi bentuknya ya teman-teman. Langsung depan saya hanya menyiapkan biasa gunting dan kawat bonsai. Ini dia pohon saya ini. Kimeng yang saya miliki ini, dia emang saya tempatkan selalu di pot kecil, jadi bahannya seperti ini. Hari ini saya akan coba untuk pruning agar geraknya ini tahu. Sebenarnya menurut saya ini rantingnya belum begitu rapat ya teman-teman, tapi dia sudah ya boleh dikatakan syarat untuk ngikutin kompetisi bergengsi ya, bergengsi tapi kontes lah menurut saya. Walaupun kalah atau menang itu saya jujur ya, harapan kita pasti setiap orang ingin menang, tapi kalah pun nggak apa-apa. Di situ kita bisa melihat penilaian juri, kekurangannya di mana yang harus kita perbaiki dan kita evaluasi. Oke, hari ini kita mencoba untuk pruning lagi ya teman-teman ya. Biasa kita pruning daunnya agar lebih jelas lagi teman-teman. Kalau menurut saya yang terpenting dalam dunia bonsai itu kita membuat pohon dengan karya seni kita, mau bentuk apapun itu. Yang namanya karya seni itu macam-macam teman-teman. Setiap orang memiliki jiwa seni yang berbeda-beda. Mungkin karya seni yang saya buat bagi teman-teman melihatnya biasa saja, mungkin ada teman-teman lain yang melihatnya lumayan ataupun bagus, kembali ke orangnya. Jadi dalam kehidupan itu kita harus terus berusaha ya teman-teman ya. Ini sedikit dari saya bahwa Kimeng ini bagian dari keluarga Ficus ya teman-teman. Dia ini banyak sekali penggemarnya untuk di dunia bonsai, khususnya karena semakin kita memberi sentuhan ataupun mengurus tumbuhan atau tanaman dengan baik, semoga dia akan memberikan hal yang indah juga pada kita.
Oke teman-teman, kita terus pruning teman-teman supaya semakin terlihat. Oh ya teman-teman, selagi masih pruning saya menginfokan bahwa media yang saya gunakan hanya pasir malang, sama sedikit saya kasih pupuk kandang dan dircaster ya teman-teman. Bunga kau lepaskan semua kesucianmu, takkan mungkin cemburumu. Aduh teman-teman, suara saya jelek ya? Apa-apa, jelek. Memang saya bukan artis penyanyi, tapi saya suka nyanyi iseng aja. Dengan kita menyayangi tumbuhan, kita sama saja menyayangi diri kita sendiri dan generasi selanjutnya. Oh ya teman-teman, lihat ini ada akar yang menyilang ya teman-teman, kayaknya perlu kita potong biar lebih rapih ya. Nanti untuk penjuriannya kita serahkan ke ini, kita cabut aja teman-teman. Ya. Terus ini juga sepertinya sudah mulai agak rapuh ya. Lanjut kita pruning teman-teman. Kita akan pruningnya biar dimensi ruangnya juga tercipta dan kita bisa melihat ranting-ranting yang kita bisa bentuk lagi sesuai keinginan kita, rancangan kita. Oke. Di sini juga saya tidak semua untuk pruning, saya lihat yang perlu saja, yang sekiranya terlalu menutupi batang supaya batang utama terlihat. Nanti kita lakukan wiring sedikit teman-teman pakai kawat yang kecil, ukuran 1 mili paling kecil. Terus ya teman-teman, kita pruning daun yang kita tidak perlu potong ya jangan dipotong. Sekiranya daunnya ini ada yang bolong rusak ya dipotong, udah terlalu besar dipotong. Kalau saya seperti itu teman-teman. Mungkin kalau ini kelas masuk kontesnya dibilang the max, ini lebih dari 30 cm ya. Tapi ya nggak tahu lah nanti aturan jurinya masuknya ke kelas mana, seperti itu teman-teman. Kalaupun kita mau ikuti, seandainya saya mau ikuti kontes teman-teman, tapi kalau menurut saya ini masih saya perlu rawat beberapa bulan lagi ya untuk menyusul untuk tanding di kontes. Teman-teman pokoknya udah luar biasa, bagus-bagus teman-teman. Saya juga belajar dari teman-teman semua dengan sering melihat channel YouTube, bertanya sama teman-teman yang lain seperti itu teman-teman, ataupun ngobrol dengan sahabat-sahabat yang sama pesuka bonsai gitu. Ya teman-teman, ini hasil dimensi ini gini teman, biar sudah terlihat. Nah ini juga dia punya nah gitu, seperti ada ruang-ruangnya. Nah sebelum kita wiring nanti ini kita habisi dulu daunnya, tapi sisakan sedikit lah, jangan terlalu habis biar dia bisa fotosintesis sehingga memenuhi nutrisi pertumbuhan-tumbuhan. Dalam tumbuhan itu yang penting ada 3 teman-teman. Yang pertama air, tumbuhan tuh butuh air. Yang kedua dia butuh sinar matahari. Terus dia butuh oksigen. Jadi oksigen itu sangat penting, 3 itu ditambah unsur hara yang disebut media, unsur-unsur zat mineral, kalsium, fosfor, NPK gitu, kalium dia butuh juga. Ini nanti semuanya diangkut sama pembuluh
yang saya belajar dulu pernah evolusi lem ya, membawa unsur hara dari akar ke daun yang nanti akan dilakukan proses pemasakan makanan atau yang dibilang fotosintesis melalui sinar matahari di pagi hari. Makanya sangat bagus sekali ya kalau matahari itu, karena bonsai itu memang sangat membutuhkan matahari full. Di samping dia untuk mematangkan karakter yang tua teman-teman, kita harus jemur teman-teman. Sepertinya bagian sini teman-teman sudah cukup ya, jangan terlalu habis. Saya akan putar untuk bagian belakangnya. Nah, ini yang saya akan turun kembali. Sisi ini masih gembel ya teman-teman ya. Ini kita habisi lagi teman-teman ya. Bagian kotanya kita pun jadi semakin pendek pertumbuhannya, biar agak sedikit tertekan. Teman-teman usahakan kalau saya daunnya agak tua dipotong teman-teman, biar dia semakin rimbun teman-teman. Kalau saya memilih daunnya agak tua dipotong duluan teman-teman. Biasanya daun tua itu agak tebal dan berwarna hijau tua, dan dia agak sedikit kusam ya teman-teman. Lagi-lagi saya belum menggunakan meja putar atau trimmer, jadi saya yang muter teman-teman. Tapi seandainya saya punya rezeki kembali, saya akan membelinya teman-teman. Tapi bukan jadi halangan kita untuk berkarya. Dengan tidak adanya meja putar itu, lantas kita mematikan hobi kita. Menurut saya ya, apapun itu kalau kita sudah niatkan, insya Allah akan ada jalan. Awal niati teman-teman. Selanjutnya kita serahkan ke sang pemiliknya semesta alam ini teman-teman. Mungkin nanti nggak seluruhnya saya wiring teman-teman. Kalau menurut saya tidak perlu di wiring, tidak perlu teman-teman. Kalau memang perlu di wiring sedikit, ya kita wiring lagi teman-teman, biar semakin jelas teman-teman. Setelah menurut kita agak selesai teman-teman, kita lihat gerak keseluruhannya, kira-kira mana yang masih belum pantas. Kita potong daunnya, ya kita potong, jangan melihat satu sisi saja, keseluruhan sisi pohon teman-teman. Ya sudah hampir selesai wiringnya teman-teman. Wiringnya kita sudah hampir selesai. Pruningnya salah teman-teman, saya salah berbicara malu. Kita bersihkan teman-teman, kita bersihkan daunnya.
kedepannya menurut saya teman-teman. Tangkai pertama, batang kedua, batang dan selanjutnya kan. Oke, saya akan pakai kawat teman-teman. Saya lihat dari pertama ini teman-teman, ini mungkin agak, kita mulai wiring ranting, anak ranting biar semakin indah. Wiring yang ranting ini sangat agak dibutuhkan kesabaran dan teliti, karena memang kecil-kecil teman-teman, perlu kesabaran dan ketelitian. Dan jangan lupa melihat konsep yang akan kita bentuk, ngikutin alur batangnya gitu teman-teman. Oh iya, konsep ini dia masih termasuk kategori formal ya. Menurut saya formal ini. Formal itu artinya tidak ekstrim seperti kayak casket, punjin, ataupun yang seperti ada tuh saya pernah lihat bagus konsep seperti pohon menangis gitu. Dia ke bawah semua. Dan mungkin 2 minggu lagi teman-teman saya akan mengganti media teman-teman. Sepertinya ini dia unsur halanya sudah mulai berkurang. Kenapa? Saya saat megang ranting ini terlihat kurang kering, kurang gimana ya bahasanya, kurang subur terlihat dari saya megang ranting ini. Karena konsepnya ini saya lagi mau tuain teman-teman. Kalau saya bikin konsep untuk konsep pesan tua, biasanya saya tidak terlalu banyak memberi pupuk teman-teman ya. Tujuannya apa? Tapi yang terpenting dia hidup. Tujuannya pertumbuhannya biar agak, jangan terlalu cepat, tetapi dia hidup tetap. Pada dasarnya dia hidup, harus hidup tumbuhan itu. Biar dimensinya terlihat. Nah ini perlu kita potong teman-teman. Sebetulnya dia terlalu jauh ke atas. Ini coba teman-teman. Demikian teman-teman, hari ini saya menjawab mention pertanyaan dari Mbak Indah untuk mengulas apakah saya ada pohon bonsai yang dikatakan pantas untuk ikut kontes. Ya saya serahkan lagi ke teman-teman apakah ini pantas atau tidaknya ikut kontes. Makanya saya perlu komen penjelasan dari teman-teman. Kalau tidak pantas alasannya apa, kalau pantas alasannya apa. Mungkin ini masih di kelas prospek, mungkin teman-teman masih jauh yang memiliki lebih sempurna, lebih bagus dari punya saya. Demikianlah teman-teman untuk sore ini, untuk Mbak Indah dan Mas Saiful Rosid kemarin saya ucapkan terima kasih untuk komentar dan supportnya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Segala semua yang karya saya ini masih perlu banyak perbaikan ataupun masih banyak yang harus diberi masukan pada semuanya. Saya persilahkan untuk komentar, untuk membangun saya komentarnya dan kritiknya. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.